Pembangunan Jalan Tol Jogja YIA terus menjadi sorotan di Kulon Progo. Bagi ribuan warga yang lahannya terdampak, satu pertanyaan utama terus menggantung. Kapan ganti untung akan cair? Di tahun 2025 ini, proses pembebasan lahan dipastikan terus bergulir. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa proses tersebut ternyata belum akan menyentuh seluruh wilayah Kulon Progo. Pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kulon Progo menegaskan bahwa proses pengadaan tanah terus dilanjutkan. Tahun ini, fokusnya adalah melakukan sejumlah tahapan di koridor timur, tepatnya mulai dari Kalurahan Bangun Cipto di Kapanewon Sentolo hingga Kapanewon Watts. Proses identifikasi dan inventarisasi dilaporkan telah mencapai Kapanewon Watts. Total, ada 1.072 bidang tanah yang telah teridentifikasi dan datanya sudah dilaporkan ke pejabat pembuat komitmen atau PPK Tol Jogja YIA. Lalu, bagaimana alurnya hingga uang ganti untung sampai ke tangan warga? Begini prosesnya, data dari BPN akan divalidasi oleh PPK. Setelah itu, data dikirim ke Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. Di LMAN lah data dicek ulang. Jika semua beres, LMAN akan menerbitkan surat perintah pembayaran atau SPP yang menjadi dasar pencairan ganti untung. Proses ini pun sudah membuahkan hasil. Menurut data terbaru, sudah ada 466 bidang tanah yang terbayarkan. Total nilai ganti ruginya pun fantastis, mencapai 486 miliar rupiah. Proses ini dipastikan berlanjut, dengan jadwal pencairan 13 bidang lagi di Kalurahan Pengasih pada 15 Oktober nanti. Namun, ada satu catatan penting. Meskipun proses di Sentolo hingga Watis terus berjalan, pengadaan tanah di tahun 2025 ini dipastikan tidak akan mencapai wilayah barat Kulon Progo. Pihak BPN Kulon Progo menyatakan belum mendapatkan instruksi untuk melakukan inventarisir bidang tanah terdampak di sisi barat. Harapannya, inventarisasi dapat dilanjutkan tahun depan untuk wilayah tersebut. Penantian ini tentu dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan bahwa mereka telah lama menunggu kejelasan. Proses ini dirasa seakan mandek di tengah jalan. Meski begitu, harapan untuk wilayah barat masih terbuka. Penlok atau penetapan lokasi trase tol masih aktif selama 3 tahun. Artinya, proses pengadaan tanah di Kapanewon Kokap dan Temon sangat mungkin baru akan dieksekusi pada tahun 2026. Warga di sisi barat Kulon Progo pun tampaknya masih harus bersabar menunggu giliran. Tim kami akan terus mengawal perkembangan proyek strategis nasional ini untuk Anda. Untuk penlok itu kan mulai dari paling ujung timur, itu Mangun Cipto, sampai dengan di Kecamatan Temon ya, yang paling barat. Itu yang baru bisa kita identifikasi dan validasi itu baru sampai Kecamatan Wates. Ya, belum semua memang, karena urut dulu ya, urut mulai dari timur ke barat yang sudah kita lakukan sampai dengan Kecamatan Wates. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita invent lagi di kecamatan berikutnya setelah Wates. Nah, yang sudah kita data 1072 ini sudah kami kirimkan ke PPK pengadaan tanah untuk dikirimkan ke Elman. Dilepaskan tanahnya itu tidak ada perubahan lagi Bu ya, untuk trasenya itu sudah mantap. Sudah tidak ada perubahan. Sampai dengan saat ini tidak ada perubahan. Termasuk yang belum menerima pun juga sudah pasti jelas trasenya juga. Kita bekerja sesuai pelaksanaan sesuai dengan penlok yang diterbitkan oleh gubernur. Jadi tidak ada data lain kecuali yang masuk di penlok. Rencana sampai Temon itu tahun berapa? Karena penlok itu kan berlaku 3 tahun. Ya, jadi memang urutan. Ya. Jadi seperti dulu target di akhir 2025 mungkin bisa lebih ya Bu? Mudah-mudahan bisa lebih. Ya. Berlakunya penlok itu 3 tahun. UGR-nya sendiri tapi ada kayak target nggak sih Bu, kapan terakhir kira-kira keseluruhan? Ya, kalau kami berusaha cepat mungkin, targetnya itu adalah sesuai dengan angka bidang tanah sesuai dengan perencanaan. Tetapi untuk keuangan itu kan ada di Elman, ya. Lalu yang sudah dibayarkan itu sudah ada yang melakukan